Mengapa gulungan di bagian spool ini itu ada 3 tingkatan, berbeda dengan spool motor beat ataupun Scoopy seperti ini ya. Ini hanya satu tingkatan ya, satu tingkatan gulungan. Dan untuk Vario 125 ini itu ada 3 tingkatan gulungan. Mengapa demikian? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Di video kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai spool pada motor Vario 125 ataupun motor Vario 150 ya. Oke, sebelum kita lanjut ke video, buat teman-teman yang baru mampir di channelnya Mr. Wiring, jangan lupa di subscribe ya, di like dan di komen. Oke, sebelum kita lanjut, spool itu adalah komponen sistem kelistrikan sepeda motor sebagai penghasil energi listrik ya, sebagai penghasil energi listrik untuk seluruh kebutuhan kelistrikan motor. Oke, termasuk mengisi daya aki. Oke, jadi spool ini adalah komponen yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik yang diperlukan untuk sepeda motor ya. Contohnya saja itu seperti busi, CDI, dan juga coil untuk menghidupkan sepeda motor. Jadi arus yang dikeluarkan oleh spool ini itu sering saya jelaskan di video sebelumnya. Ini adalah arusnya yang dikeluarkan itu sistemnya itu arus AC ataupun arus bolak-balik, atau kepanjangan AC itu adalah alternating current ya. Jadi pada spool ini, pada spool Vario 125 ataupun Vario 150 ini itu mempunyai 18 gulungan ya, 18 gulungan, yang mana antara satu gulungan itu memiliki 3 tingkat ya, memiliki 3 tingkat gulungan. Yang pertama itu ada yang paling rendah, yang menengah, dan yang paling banyak gulungannya ya. Jadi pada spool motor Vario 125 ini itu bukan hanya saja untuk mengaktifkan ataupun menghasilkan energi listrik, tetapi ada satu fungsi yang berbeda dari spool motor karburator ya. Contohnya saja untuk mengangkat double starternya ataupun sistem starternya. Jadi inilah fungsinya pada spool Vario 125 ataupun motor-motor Matic yang lainnya. Jadi motor Matic Honda ataupun Matic Yamaha itu sudah menganut sistem ESP pada double starternya. Jadi ketika spool ini bermasalah ataupun error, itu tidak hanya mengganggu dari kinerja spool ini untuk menghasilkan energi listrik yang berarus AC tadi ya, tetapi juga mengganggu dari sistem kinerja starter. Jadi motor itu tidak akan bisa dihidupkan apabila untuk spool ini bermasalah. Apalagi pada zaman sekarang itu sepeda motor itu tidak ada menggunakan engkolan ya, ataupun selahannya sudah dicopot oleh pabriknya ataupun tidak dikasih oleh pabriknya, sehingga apabila starter itu bermasalah maka si sepeda motor itu tidak akan dapat dihidupkan apabila ini bermasalah. Oke, untuk kendala dari spool ini ketika bermasalah, itu pabrik Honda ataupun pabrik Yamaha itu sudah melengkapi bagian ECM ini dengan beberapa kode ya, dengan beberapa kode. Untuk kode yang terjadi pada saat spool ini bermasalah itu di motor Honda adalah kedipannya itu sebanyak 52 kali. Jadi itu yang kedipan dari spool ini bermasalah. Oke, kita lanjut. Jadi penyebab apa saja yang disebabkan apabila spool ini bermasalah? Yang pertama, penyebab yang disebabkannya itu tidak bisanya di starter ya, bagian sepeda motor itu. Yang kedua, tidak mengisinya baterai ya, tidak mengisinya baterai. Dan yang ketiga itu motor tidak akan bisa dihidupkan dengan normal. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Untuk bagian spool Vario 125 ataupun Vario 150 yang sudah LED ini, itu kodenya ke59. Mengapa gulungan di bagian spool ini itu ada 3 tingkatan, berbeda dengan spool motor beat ataupun Scoopy seperti ini ya. Ini hanya satu tingkatan ya, satu tingkatan gulungan. Dan untuk Vario 125 ini itu ada 3 tingkatan gulungan. Mengapa demikian? Dikarenakan
pada sepeda motor Vario 125 ataupun Vario 150 itu mempunyai bagian piston ataupun bagian sehernya itu lebih besar dibanding motor Vario 110. Makanya dibuat untuk bagian spoolnya itu lebih banyak gulungan, sehingga si magnet itu lebih mudah untuk berputar ya, lebih mudah untuk berputar pada saat sistem starternya dibandingkan dengan motor Vario dibandingkan dengan motor Scoopy ataupun motor Beat ya, yang mana piston ataupun seher pada motor Beat dan Scoopy itu lebih kecil dibandingkan pada motor Vario 125 ataupun Vario 150. Itu perbedaannya ya. Jadi masalah yang sering timbul pada motor Vario 125 di bagian spoolnya ini, itu sering di bagian sensor CKP-nya ini ataupun kabel dari sensor CKP-nya ini ada yang terkelupas bagian kabelnya, dan kabelnya itu bersinggungan langsung dengan mesin ataupun masanya, sehingga si ECM tadi itu membaca kode 52 dikarenakan bagian kabel ini menyentuh massa, sehingga motor itu tidak akan dapat dihidupkan dan terganggunya di bagian kelistrikannya. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup segini dulu ya untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan mengenai spool pada motor Vario 125 ataupun pada motor Vario 150, bisa di komen di kolom komentar ya. Dan untuk motor Vario 125 yang LED dengan Vario 125 yang all itu berbeda spool ya, berbeda spool. Berbedanya itu terletak di bagian CKP-nya ini. CKP-nya ini ya. Untuk di spool Vario 125 all ataupun yang masih menggunakan bola lampu itu mempunyai 4 kaki CKP. Ya, 4 kaki CKP, sedangkan pada motor Vario 125 ataupun Vario 150 yang sudah LED itu menggunakan 3 kaki CKP ya, 3 kaki CKP yang ini, yang 1, 2, 3 ya. Untuk Vario all itu ada 4 kaki, sama dengan motor Vario 110 yang LED ya, dan juga motor Scoopy K93 itu juga 4 kaki untuk sensor CKP-nya. Sedangkan di motor Beat dan motor Scoopy yang lama, yang Scoopy K16 itu ada 3 kaki sama seperti ini ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah beli spool ataupun salah membeli sensor CKP-nya. Jadi jika ada teman-teman yang ingin membeli spool ini, bisa ditanya di kolom komentar untuk kode-kodenya ya. Untuk kode motor Vario, motor Beat itu saya juga ada ya. Dan untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Mr. Wiring, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.